Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Di sini aku akan membahas tentang bagaimana cara membuat CV dan motivation letter yang menarik begitu ya teman-teman. Nah, yang pertama itu aku akan membahas tentang cara membuat CV yang menarik. Nah, teman-teman, ketika kita membuat CV, kita harus mencari template nih. Tampilan gimana sih cara membuat CV yang baik gitu. Nah, kan teman-teman bisa nih cari-cari di Canva yang baik itu seperti apa gitu. Jadi misal pemilihan warna yang tepat sesuai dengan foto nanti. Nah, yang kedua itu adalah sertakan foto dan data diri yang bisa memperkenalkan siapa diri kamu. Jadi misal nanti ini kan foto, ini kan udah ada template-nya seperti apa gitu ya, tatan susunan tata letaknya seperti apa, layoutnya seperti apa. Jadi ini ada foto, kemudian di sini ada kayak apa ya, kasih tentang diri kamu seperti apa, misalnya gini, kayak dikasih backgroundnya gitu, misalnya saya adalah seorang mahasiswa UIN Salatiga tahun angkatan 2021 jurusan manajemen bisnis syariah. Kemudian pengalaman organisasi saya sebutkan aja tapi sedikit aja, kemudian saya mempunyai pengalaman di bidang apa gitu. Nah, kalian mendiskusikan diri Anda itu seperti apa, orangnya seperti apa itu sedikit aja singkat. Kemudian teman-teman cantumkan juga hard skill atau soft skill yang kamu milikin gitu. Misalnya mempunyai kemampuan public speaking yang baik gitu, bisa accounting gitu ya, di bidang keuangannya tuh akuntansi keuangannya tuh bagus gitu, atau apa, bisa punya soft skill atau hard skill itu dicantumkan gitu. Kemudian cantumkan riwayat pendidikan teman-teman semuanya, misalnya dari SD tahun berapa sampai tahun berapa, SMP tahun berapa sampai berapa, SMP tahun berapa sampai tahun berapa, SMA dan seterusnya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah pengalaman organisasi. Nah, pengalaman organisasi ini kalau bisa tuh pas masa-masa kuliah ya teman-teman. Jadi pengalaman organisasi pernah ikut himpunan atau BEM atau dewan kemahasiswaan yang lainnya gitu. Jadi teman-teman sebutkan dan tahunnya. Kemudian cantumkan juga prestasi yang pernah Anda miliki teman-teman semuanya. Jadi teman-teman harus menyediakan prestasi, misalnya saya pernah juara satu apa, juara dua apa gitu, itu dicantumkan saja. Nah, kalau bisa teman-teman semuanya CV itu nggak usah perlu panjang-panjang, yang penting itu poin-poinnya itu ada dan meyakinkan. Yang tentunya itu juga menarik, pemilihan warna, terus tulisan itu juga harus menarik gitu. Oke, next yang kedua ya. Cara menulis motivation letter. Nah, motivation letter itu apa sih sebenarnya gitu kan ya. Itu motivation letter adalah tulisan berupa esai yang berisi tentang siapa kamu, apa tujuan hidup kamu, bagaimana latar pendidikan kamu, potensi yang kamu miliki, serta harapan kamu. Nah, latar belakang itu berisi apa aja sih kak gitu. Nah, latar belakang itu berisi pribadi, keluarga, pendidikan gitu. Nah, yang kedua adalah alasan atau motivasi. Misal alasan atau motivasi kamu daftar beasiswa Bank Indonesia dan mengapa kamu layak dipilih sebagai calon penerima beasiswa Bank Indonesia gitu. Yang ketiga yaitu potensi. Potensi, minat, bakat, kelebihan, dan kekurangan yang kamu miliki itu kamu cantumkan di motivation letter. Kemudian ada pengalaman. Nah, pengalaman itu apa sih? Kehidupan sosial atau aktivitas sosial yang pernah kalian jalani ya, pengalaman organisasi dan prestasi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ide, harapan, dan cita-cita apa yang kamu lakukan setelah menerima beasiswa Bank Indonesia. Kemudian untuk tips and triknya, gunakan bahasa yang baku, padat, jelas, tidak bertele-tele, tidak menyalahkan keadaan atau tidak berlebihan juga. Nah, sini aku akan kasih contoh motivation letter dari kakak tingkat aku nih. Ini udah sering banget teman-teman adik tingkatnya itu juga model template-nya gitu, kurang lebihnya seperti ini. Oke, aku akan bacain contohnya ya. Yang pertama itu kan latar belakang. Ceritakan dulu, nama saya
Bagas Adi Pratama, saya lahir dan dibesarkan dari keluarga yang sederhana. Pendapatan ayah saya tidak menentu karena beliau bekerja sebagai seorang petani. Sementara ibu hanya ibu rumah tangga biasa, akan tetapi ibu tetap berusaha membantu ayah dengan menjual sembako di kios rumah kami. Walaupun tak seberapa, setidaknya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya memiliki dua adik yang masih berada di bangku sekolah menengah pertama dan sekolah dasar. Tentunya kedua adik saya membutuhkan biaya yang cukup banyak dan keperluan sekolah. Namun, hal ini tidak menyurutkan semangat saya untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin. Jadi gini, yang bisa aku tangkap ya dari penulisan latar belakang di motivation letter ini, teman-teman semuanya harus menceritakan nih keadaan kondisi keluarga teman-teman semuanya itu secara jujur. Jadi jangan dilebih-lebihkan juga, jangan juga nggak jujur gitu misalnya. Jadi apapun yang ada kondisi dalam keluarga teman-teman semuanya itu ditulis di motivation letter. Nah, terus juga sebutkan aja kenapa sih teman-teman itu kok butuh beasiswa ini begitu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah selama menempuh jenjang pendidikan di perguruan tinggi yang hidup merantau di kota Salatiga, saya tidak ingin terlalu membebani orang tua saya dengan membayar uang kos setiap bulannya. Dari semester 1 sampai sekarang, saya memilih tinggal di Masjid Al-Amin yang alhamdulillah tidak ada beban pembayaran setiap bulan atau gratis. Selain itu, alhamdulillah di tahun ini saya telah memenuhi kriteria sebagai calon penerima beasiswa Bank Indonesia yang diperkenankan mendaftar dengan tekad yang kuat untuk membantu meringankan biaya pendidikan yang harus dibayarkan setiap semester dan kebutuhan sehari-hari saat merantau. Saya mengambil langkah untuk mencoba mendaftar beasiswa Bank Indonesia. Nah, di sini dari motivation letter kakak tingkat yang saya ambil contohnya itu karena di sini itu menceritakan bahwa dia itu merantau dan kakak tingkat ini membutuhkan biaya untuk perkuliahan sehingga dia tidak ingin membebankan orang tua, sehingga bagaimana caranya dia mengumpulkan berkas-berkas yang sekiranya itu bisa untuk mendaftar beasiswa Bank Indonesia. Dan di sini juga dituliskan bahwa ketika kita memiliki tekad yang kuat, itu insya Allah mesti ada jalannya. Jadi di motivation letter kakak tingkat saya ini bisa menjadikan contoh buat teman-teman semuanya yang ingin mendaftar. Jadi nggak usah patah semangat, bahwa ketika kita itu mempunyai niat yang baik untuk membantu orang tua, mesti akan ada jalannya. Kemudian, di sini disebutkan juga bahwa kakak tingkat saya ini mempunyai kegiatan aktif. Nah, ini kata-katanya seperti ini. Di internal kampus, saya cukup aktif di lembaga dakwah kampus atau LDK, Jumlah Uni Salatiga, dan menjabat wakil ketua umum. Di organisasi tersebut, saya belajar banyak hal mengenai manajemen sumber daya manusia, manajemen event, hingga kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Sementara itu, di eksternal kampus, saya juga aktif dalam organisasi Palang Merah Indonesia Kabupaten Semarang dan menjabat sebagai staf divisi penanggulangan bencana. Saya banyak belajar tentang manajemen dalam sebuah organisasi. Nah, jadi si kakak ini membuat motivation letter ini, dia menyebutkan pengalamannya tuh seperti apa gitu. Jadi ketika kita mau daftar beasiswa Indonesia ini, setidaknya tuh ada modal, kita pernah pengalaman berorganisasi, sehingga ketika masuk di Gen B nantinya itu akan juga membantu gitu loh, karena kita sebelumnya pernah ikut organisasi, sehingga itu tidak jauh-jauh beda dengan nanti komunitas Gen B itu sendiri. Kemudian selanjutnya di motivation letter ini si kakak ini memberikan penjelasan bahwa tak hanya itu, saya juga sering turun aksi dalam penggalangan dana bagi korban bencana alam seperti banjir di Semarang, penggalangan dana untuk gempa di Cianjur, bakti sosial, dan lain-lain.
Kemudian kalau dari aku sendiri ya, pengalaman aku ketika aku mempunyai kegiatan aktivitas sosial itu aku juga sebutkan seperti kakak ini. Jadi dari pihak penguji itu akan diapain ketika kita memberikan kayak, oh ini loh apa namanya, kita kegiatan yang pernah saya jalani gitu. Kemudian di selanjutnya itu adalah saya menempuh pendidikan S1 di Universitas 3, tepatnya pada jurusan manajemen bisnis syariah, fakultas ekonomi dan bisnis Islam semester 4. Setelah lulus nanti saya bercita-cita menjadi seorang entrepreneur dan wirausaha, yang mana saya berkeinginan memiliki usaha sendiri dan mempekerjakan orang-orang yang berpotensi serta memiliki suatu keahlian namun tidak dapat mengaplikasikan kelebihan tersebut karena minimnya lapangan kerja di era modern. Maka dari itu, melalui cita-cita saya berharap dapat membantu mengurangi angka pengangguran yang saat ini. Jadi di sini kakaknya itu menceritakan tentang cita-cita kakaknya ini mau jadi apa. Jadi teman-teman sebisa mungkin memberikan cita-citanya tuh apa gitu. Terus 5 tahun ke depan tuh mau ngapain gitu. Itu diomongin aja ditulis aja di motivation letter karena itu sangat penting gitu. Kemudian di sini dijelaskan juga, mungkin nggak usah panjang-panjang ya, itu aku bisa singkat aja. Jadi gini, teman-teman harus ngasih ide. Misalnya ide untuk kemajuan Gen B itu tuh seperti apa. Misalnya ketika saya diterima di Gen B, itu saya akan memberikan program kerja yang terbaru. Misalnya saya akan memberikan sosialisasi kris kepada UMKM di desa binaan gitu. Jadi teman-teman memberikan inovasi nih. Kemudian juga bisa juga misalnya saya mau ngasih kayak inovasi program kerja itu, saya memberikan wadah untuk anak-anak muda untuk menyalurkan talentanya. Itu kita kayak misalnya gini, saya punya talenta di bidang desain, kita kasih wadah nih teman-teman yang masyarakat sekitar di desa binaan. Misalnya yang anak-anak muda itu dikasih pelatihan untuk desain. Nah, ketika udah pelatihan nanti itu ada dilombakan juga gitu. Jadi teman-teman harus memberikan ide-ide yang kreatif. Nah, kemudian nanti di akhir untuk motivation letter itu teman-teman kayak terima kasih kepada pihak Bank Indonesia untuk memberikan kesempatan saya untuk lolos Nah, yang terakhir teman-teman itu sebagai penutup untuk motivation letternya itu memberikan harapan agar teman-teman itu bisa diterima di beasiswa Bank Indonesia gitu. Oke teman-teman semuanya, cukup sekian dari video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Untuk teman-teman yang mau tanya-tanya bisa tanya di kolom komentar. Oke, see you teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.